Halo guys, ketemu lagi bersama aku Fuji Rahayu di video atau di YouTube penulisan berita dan artikel pertemuan 9, episode 9. Kalau kemarin tuh kita sempat nggak bikin learning journal karena Kak Adi waktu itu tidak masuk di kelas kami gitu ya. Jadi mungkin membebaskan daripada seminggu itu untuk istirahat kali ya. Nah guys, kita pertemuan kemarin nggak membahas terkait materi atau diskusi kelompok, enggak sama sekali, tapi hanya mempresentasikan progres daripada berita dan artikel yang kita buat selama per minggunya nih. Udah berapa sih artikel dan berita yang kita buat, yang seharusnya sih 8 berita dan 8 artikel. Nah, ironisnya teman-teman, kemarin itu ada aja kelompok yang belum sampai 8, ada yang baru 3 artikel, 3 berita, dan paling bagusnya lagi ada yang udah mencapai 9 berita dan 9 artikel. Nah, dari situ kita perwakilan daripada kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan nih berita apa saja yang dia buat dan progresnya seperti apa. Selain itu, selain membicarakan progres pembuatan berita, kita membicarakan terkait progres pembuatan artikel, tugas UTS dan UAS ini, sampai mana progres kita, dan jawaban daripada mahasiswa-mahasiswa itu ada yang mungkin udah sampai menggarap rumusan masalah, ada yang juga masih mencari judul, dan sampai ada yang setengah matang atau setengah jadi tinggal nge-publish gitu ya. Itu kelompok 4, itu kelompok sains sendiri. Nah teman-teman, selainnya kemarin itu kan kita ada games nih yang Pak Adi kasih ke kita gitu, yang nggak bisa jawab pertanyaan ke depan nyanyi gitu kan ya, seputar pertanyaan-pertanyaannya terkait apa itu berita, apa itu artikel ya, bolak-balik di situ. Dan paling parahnya lagi yang mahasiswanya belum pada mudeng gitu tuh, termasuk aku sendiri gitu ya lupa gitu. Nah teman-teman, Pak Adi kemarin nggak ngebahas sama sekali terkait materi-materi, namun memberikan masukan atau memberitahu kepada kita ilmu yang benar-benar bermanfaat banget buat kehidupan kita, yaitu mengenai keagamaan, apa aja yang harus kita perbuat. Gimana nih kalau misalkan kita ternyata kenapa nggak masuk-masuk nih pelajaran ke otak kita gitu, karena emang itu ada dampak-dampaknya, efeknya itu karena males, karena kita nggak pernah baca buku, karena kita nggak pernah baca berita dan lain-lainnya ya. Bawaannya generasi Z ini yang males aja nggak sih? Nah di sini Pak Adi memberikan solusi dan menceramahi kita, memberikan ilmu yang benar-benar bermanfaat terkait gimana nih supaya kita lebih lagi giat untuk membaca buku dan belajar gitu. Teman-teman, tanpa kita sadari ya, kita sekarang sering banget merasakan malas untuk belajar. Seringkali kita merasakan ngeblank saat belajar, yaitu faktor-faktor yang mungkin secara tidak sadar kita lakuin gitu, tapi itu tuh benar-benar berdampak. Itu perbuatan daripada Yahudi dan Nasrani untuk mengguncangkan, untuk merusak daripada pemikiran-pemikiran umat Islam sendiri gitu tuh, supaya membodohkan umat Islam dan lain-lain. Nah, diantaranya ada di sekeliling kita, bahkan kita tidak sadari, kita sering pakai, kita sering makan, kita sering konsumsi, kita sering ya apapun itu. Ada 5 cara Yahudi dan Nasrani untuk membuat kita lebih malas lagi, lebih bodoh lagi. Nah, pertama itu ada food, makanan. Kita seringkali tidak menyadari apa yang kita konsumsi kesehariannya, baik di Indomaret, di Alfamart, semuanya itu. Jangan salah loh, makanan juga bisa bikin kita malas kalau kita kebanyakan jajan, kalau kita kebanyakan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak tahu dasarnya itu apa gitu tuh. Itu bisa membuat kita malas untuk belajar, bermalas-malasan, membuat kita tidak cerdas gitu tuh, tidak encer otaknya gitu. Itu faktor daripada makanan. Kita sering kali menganggap kalau itu tuh ada logo halal, sebenarnya kan kita belum tentukan itu halal apa tidak, karena kita tidak memantau saat pembuatan itu gitu. Ya ada aja sekarang tuh makan makanan yang berlabel halal, tapi sebenarnya ada saja yang tidak halal gitu. Itu faktornya yang membuat kita malas. Dan yang kedua itu film. Nah, bagaimana Gen Z sekarang itu seringkali tidak tahu apa-apa ya, suka menonton video-video yang membuat mereka tuh lebih menarik gitu tuh.
jarang anak-anak Gen Z sekarang yang lebih nonton video-video yang berilmu atau yang mengedukasi. Ya banyak, Yahudi dan Nasrani itu menghasut kita dari perfilman, film-filmnya pre-sex gitu ya, dan yang lain-lainnya gitu. Itu yang membuat kita semakin malas untuk belajar dan semakin bodoh otak kita gitu. Yang ketiga itu ada fashion, gaya kita nih, dari mulai berpakaian, dari mulai gaya kehidupan kita sehari-hari. Itu sebenarnya Yahudi dan Nasrani sedang menjajah daripada umat muslim gitu, karena supaya kita terpengaruh oleh mereka dan kita lebih mementingkan kepentingan gaya kita daripada standar kehidupan. Kalau kata Pak Adi, hidup mah sesuai kebutuhan dan sesuai apa yang kita dapat aja gitu. Nggak usah lah berlebih-lebihan kita, gaya kita sok mewah yang sebenarnya itu nggak tahu hasilnya dari mana, bisa jadi judi online atau mungkin meminjam, ya ala kadarnya aja gitu. Yang penting kita hidup halal dan tidak mengandung riba gitu. Yang kelima itu adalah finansial. Ya, itu lebih penting gitu loh. Kita seringkali sekarang merasa kekurangan dan ada bahkan segelintir atau sekelompok orang yang mungkin bingung ya cara mendapatkan penghasilan kesehariannya seperti apa. Bahkan ada saja kasus mahasiswa yang ingin membayar UKT tanpa dia nggak tahu sebenarnya kerjaannya apa, dan dia lebih memilih untuk ya berjudi online gitu demi kepentingan yang urgent atau mungkin ingin berfoya-foya semata gitu. Itu finansial. Itu tadi balik ke poin ketiga, kita harus ala kadarnya aja. Kos lebih baik bersederhana aja tapi nggak menyusahkan orang lain, nggak berhutang sana sini. Adapun kalau kita misalkan ingin mengutang gitu tuh dalam keperluan yang mendesak gitu, yang sekarang kita benar-benar butuh, bukan untuk berfoya-foya gitu ya. Tidak bermain judi online, tidak mabuk-mabukan, tidak tergoda oleh perbuatan-perbuatan atau perlakuan kaum Yahudi yang sebenarnya ingin menjatuhi daripada harkat umat muslim itu sendiri gitu tuh. Nah teman-teman, mungkin hanya sampai sini saja kita learning journal pertemuan 9 kali ini, karena tidak banyak materi yang ingin dibahas, hanya saja membahas ulang daripada penyampaian yang Pak Adi sampaikan kepada kita. Nah ini cukup bermanfaat buat kita, khususnya kaum muda gitu, anak muda yang sekarang sedang mencari jati diri gitu, tanpa harus gitu tuh kita mengikuti arah gerak daripada kaum Yahudi dan kaum Nasrani itu gitu. Ketika kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, mari kita bangun sendiri gitu ya, bangun tanpa harus kita berbuat yang setidaknya kita jangan perbuat gitu tuh ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu nanti di episode ke-10, yaitu Learning Journal penulisan berita dan artikel episode 10. Saya Puji Rahayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.